لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadanil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap pengurus gerakan sholat subuh berjamaah Kecamatan Rokan Ampat Foto Zona 2 yang sangat kita hormati dan kita muliakan, serta kita doakan kepada Allah semoga beliau-beliau ini diberi Allah kekuatan dan keistiqomahan, ikhlas mengurus umat ini, sehingga mereka ini Allah berikan hadiah terbesar nanti ketika wafatnya husnul khawatimah insyaallah, dan Allah beri mereka hadiah asbab kebaikan mereka mengurus umat ini, menjadikan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Para alim, para ulama, tokoh masyarakat, nenek mama, pemerintah setempat, dan seluruh ketua dan segenap pengurus masjid mushola se-Kecamatan Rokan Ampat Foto Zona 2, wabil khusus salam takzim hormat ayahanda beserta keluarga besar Bapak Haji di Masjid Asy-Syakirin Tugiang. Beberapa hari lalu tertitip salam saya dan berbalas salam. Rupanya Pak Haji diuji Allah dengan sebuah penyakit, tapi alhamdulillah pada hari ini, subuh ini, nampak segar nampaknya Pak Haji. Kami turut mendoakan mudah-mudahan Allah kembali beri Pak Haji kesehatan seperti sedia kala, bisa mendampingi membersamai kita terus dalam dakwah ini sampai nanti akhir hayat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu apa kabar semua, sehat? Bapak-bapak apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan temu kita subuh ini menambah tabungan amal akhirat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita akan mengkaji beberapa hal pada subuh ini terkait dengan orang mengatakan bahwa bencana yang paling besar bagi orang beriman itu banjir, longsor, tsunami. Bahkan mereka mengatakan musibah besar bagi orang beriman itu adalah kematian. Ada yang tertimbun tanah, ada yang dihanyutkan sungai, ada yang tertimpa bangunan, ada mungkin sebahagian yang tak nampak sampai hari ini. Itu semua adalah asumsi orang-orang yang tidak mengaji Bapak Ibu.
Orang yang sudah ikut GSSB mendengarkan tausiah kajian-kajian agama, pagi hari ini kita akan coba mengeluarkan beberapa kesulitan-kesulitan yang dialami orang beriman. Rupanya tidak ada kaitannya dengan kesulitan orang beriman itu ketika ditimpa semacam musibah duniawi. Apalagi Bapak Ibu, kita sudah mengkaji waktu di Masjid Al-Mukhlisin Lubuk Siki. Kalau Bapak Ibu mencatat, ingat betul kita bahwa kematian tidak perlu ditakuti. Ketika takut pun mati akan datang, berani pun juga akan datang. Mati orang beriman bukanlah sebuah musibah ataupun azab. Mati orang beriman itu adalah barokah dan nikmat. Masih ingat Bapak Ibu kajian ini? Masih. Apa doa Nabi ketika itu diajarkan kepada Aisyah? Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Ya Allah, berikan aku keberkahan ketika mati dan keberkahan sesudah mati. Maka matinya orang yang tertimbun tanah longsor kalau dia iman, sebenarnya orang itu sedang dapat berkah dari Allah. Kajian kita di Al-Mukhlisin, kita ulang. Sekarang kita lanjut Bapak Ibu, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Riwayat hadis ini sama pula namanya dengan ayahanda saya ini, Pak Dailami. Beliau beriwayat hadis ini. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Mestinya dibuatnya anhuma. Anas anaknya si Malik. Mudah-mudahan Allah meridhoi anhuma keduanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu baina fuhshi syada'ida. Bagi orang beriman itu Bapak Ibu, ujian paling berat, ujian paling sulit dalam hidupnya rupanya bukan yang kita sebutkan di awal tadi. Ujian paling berat bagi orang beriman itu, kata Nabi, yang pertama, mukmin yahsulu. Orang beriman ini dimanapun dia Bapak Ibu hidup, senantiasa akan selalu ada orang yang mendengki ataupun membencinya. Itu rupanya ujian terberat bagi orang beriman, kata Nabi. Nabi Bapak Ibu mulai semenjak kecil sampai Nabi diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun. Semua orang-orang Makkah itu tidak ada yang menyalah, tidak ada yang membuat statement pernyataan bahwa Muhammad itu adalah seorang yang tak baik. Semua mengatakan baik, sehingga Nabi Muhammad mendapat julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Tapi begitu Nabi sudah mulai mendakwahkan iman, jangan kalian lagi menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Jangan kalian sembah lagi berhala. Tidak ada Tuhan itu kecuali Allah. Maka Nabi menaikkan tentang masalah keyakinan ini. Maka mulailah datang reaksi. Apa yang pertama reaksinya? Ego masyarakat orang Makkah ketika itu mengatakan yang semestinya mereka menyebut Nabi Muhammad Al-Amin. Setelah mendakwahkan iman, mereka mengatakan Nabi itu sahirun aw majnun. Muhammad itu tukang sihir, majnun. Muhammad itu orang gila. Apakah Bapak Ibu habis sejarah ketika Nabi itu meninggal? Jawabnya tidak. Makanya Bapak Ibu sekarang ketika Bapak sudah mulai berhijrah, Ibu mulai berhijrah, sudah mulai memperbaiki iman, sudah mulai taat sama Allah, sudah mulai bertaubat kepada Allah, jangan Bapak Ibu kira semua orang di sekeliling Bapak Ibu menyukai Bapak Ibu. Itu yang mau kita kaji subuh ini. Bahasa orang Lubuknya, manusia ini banyak cemeh. Bahasa orang Medannya ngejek-ngejek. Bahasa orang ujung batunya mengolok-olok. Bahasa kitanya apa Bapak Ibu?
cemeh. Cemeh tahu kan? Cemeh itu Allah Pak Adik nanti. Tengoklah Bapak, orang sekarang ke masjid Allah. Di situ apa itu cemeh, ngejek. Jadi kenapa dikeluarkan hadis ini? Supaya berubah persepsi kita. Saya Bapak Ibu rasa-rasanya nggak ada saya mengganggu orang, tapi saya ingin mengatakan betapa jahatnya manusia ini. Kadang-kadang kita tidak kenal dengan dia, tidak pernah berurusan dengan dia, bercakap apalagi karena nggak kenal tidak pernah. Tapi begitu berpapasan, kemudian buang muka dia sama saya. Apa sebenarnya masalah saya dengan dia? Tak ada, kecuali karena manusia ini jahat. Siapa yang paling jahat? Bapak sama saya bermasalah, tapi Bapak menyampaikan masalah kita ini kepada orang yang tak mengenal saya supaya dia ikut membenci saya. Jahat gak Bapak Ibu? Jahatnya luar biasa manusia ini. Hati-hati Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu sekarang banyak orang yang tak suka, itu Bapak Ibu sedang hidup dalam keadaan normal. Kaya Bapak Ibu gak suka orang, miskin Bapak Ibu diejek orang, cantik Bapak Ibu salah di orang, ganteng Bapak salah di orang. Enaknya hidup ini menurut Bapak Ibu supaya orang berhenti ngomongin kita. Apa yang cocok untuk kita menurut Bapak Ibu? Ibu pasti berpikir mati Pak Ustaz. Mati pun kita masih dicakapin orang Bapak Ibu. Ini dia berikutnya. Muncullah pertanyaan. Kalaulah kitanya orang beriman, kemudian kita didengki oleh orang, itu insya Allah nikmat bagi kita, karena bagian kedengkian dia kalau kita bersabar, dia sedang transfer pahalanya ke kita. Orang dengki itu ciri-cirinya suka gibah, gosip, bahkan fitnah, bahkan namimah. Awas sabar, dapat pahala dari dia. Yang jadi masalah mana Pak Ustaz kaji kita subuh ini? Coba Bapak Ibu jawab dulu. Mana Bapak Ibu lebih sering kita melakukan didengki orang atau mendengki orang? Itu yang penting. Ibu dulu supaya jelas masalah ini. Hadis Nabi ini. Ibu mendengki orang atau didengki orang? Pasti semua akan berkata, rasa-rasanya Pak Ustaz akulah yang sering didengki orang. Jarang-jarang awak berkaca, padahal awak juga sering mendengki orang. Kita nggak bahas orang yang mendengki kita, urusan dia itu. Tapi subuh ini cobalah ujian terberat bagi orang beriman. Kalau dia didengki orang, dia memilih sabar. Tapi pastikan dirimu jangan pernah mendengki orang lain. Bersihkanlah ini Bapak Ibu. Ini ujian berat ini. Saya mau kasih tahu dulu Bapak Ibu ya. Di kampung kami itu biasanya ada semacam adat boru marlojong namanya. Apa bahasa di sini itu Adinda? Boru marlojong itu. Kalau di adat pada Tuazul nikah lagi namanya. Di kampung kami kadang-kadang ibarat inilah rumahnya Pak Haji Am. Biasanya yang mau nikah itu orang berbu bendahara. Yang diambil ini anak gadis orang ujung batu. Karena tak direstui, maka orang lugu bendahara ini yang laki-laki dicurinya lah anak gadis orang ujung batu. Sebelum sampai ke lugu harus singgah dulu. Ya di sini, kok di sini Pak Ustaz mendekat-dekat paham, tak boleh langsung dibawa ke kampung. Namanya tempat kami nikah merlojong namanya bahasa Mandai. Rupanya orang ujung batu ini, yang perempuan ini, maaf ini sekedar contoh betapa jahatnya manusia ini, lupa dia berkaca diri. Begitu sampai di rumah Pak Haji ini,
ditelepon ke Lubuk Bendahara, udah kalian siapkan semua minimal lah untuk menyambut biarpun ini nikah tadi, karena yang sana akan ada reaksi, bakalan bertinju ini. Gimana caranya? Siapkan di sana orang tua, tetua kita. Nanti kalau emosi ada orang tua masih bisa dilerai. Kalau bisa siapkan juga dari kepolisian. Biasa Pak, sampai sekarang begitu kalau di kampung. Rupanya perempuan yang dari sana ini mulailah berjalan pelan dari Tukiang Asyakirin menuju Lubuk Bendahara. Mereka berjalan. Mulai sampai di Lubuk Siki, maka kemudian sudah mulailah nampak yang mana calonnya yang dibawa siapa itu. Mulailah ibu-ibu di biasanya begitu. Yang mana calonnya itu? Anjang atau cemana? Entah mungkin jeleknya. Yang mana orangnya? Kok ramai kok gak nampak? Mulailah ibu itu. Adalah seorang ibu-ibu. Pada ramainya orang, tak nampak dia mana yang diceritakan orang, di mana calon yang dibawa sehingga kok bisa lah dikamari. Cemana kali rupanya perempuan itu cantiknya. Tidak begitulah. Diambilnya lah bapak ibu losung. Tahu losung? Gak ada pula sekarang losung. Losung itu tempat kita menumbuk daun ubi. Yang manual itu losung bahasa Mandailingnya itu Pak. Bahasa Indonesia saya nggak tahu saya. Ada lesung itu Pak. Lesung. Itulah ketika Bapak Ibu paham. Teruslah orang ini beramai-ramai, maka diambilnya lah cemana bisa aku bisa menengok kerumunan orang di pikir. Diambilnya losung tadi. Apa guna losung di Pak Ustaz? Kalau dari atas kan terbuka ya. Ditenungkukan si ibu ini tadi, naik dia ke atas. Kenapa dia naik ke atas? Karena kerumunan manusia ramai, si ibu ini rupanya agak sedikit ceper. Tahu ceper kan? Semeter potong. Begitu dia naik ke atas, maaf mengambil contoh Hasan ini, maka kemudian dia tengok, yang mananya rupanya orang ujung batu yang dilarikan anak kita itu. Wah, ditempunya Allahu Akbar. Pakai Allahu Akbar pula ya. Begitulah pula di bawahnya, rupanya bukannya cantik kali, pendek lagi kata dia. Bayangkan itu. Rupanya kan orang ujung batu anak gadis kami ini pun agak pendek. Yang mengejek itu orang pendek. Lupa dia saja pun karena naik losung tadi, makanya dia nampak orang. Itulah jahatnya manusia di bawah. Maka kata Rasul, mukmin yahsuduhu, di mana kau tinggal tidak akan pernah kau lepas dari orang yang akan mendengkimu. Catat itu Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu jangan berhenti ibadah gara-gara cakap orang. Saya sampai sekarang banyak orang tuh sama-sama Ustaz pun mohon maaf, ini live streaming saya upload ke YouTube nanti supaya menyadarkan diri. Apa sebagian kata kawan putih saya? Barang putih. Itu ustaz-ustaz kita itu tahu saya itu, tempat saya dulu sama-sama tidur dulu sama mereka itu. Tahu saya perilakunya itu. Main domino aja kerjanya dulu. Menyambung ayam aja dulu kerjanya. Sekarangnya dia tahu jadi ustaz. Saya bilang, tidak ada kita manusia ini yang dari awal dari kecil semua baik kecuali Rasulullah, saya bilang. Yang baik itu yang dijaga Allah, yang maksum itu hanya Rasulullah. Lalu kemudian kawan-kawan ini sekarang kita syukurkan daripada dia terus-menerus istiqomah melakukan keburukan, minimal di hari tua ini dia baik, kan begitu mestinya Bapak Ibu. Ini kadang-kadang datang ustaz itu, karena tahu dia rekam jejaknya di belakang. Siapa ustaznya besok? Ustaz Allah bahaya. Tahu nyawa kartunya itu, tapi semalam waktu muda sama nyawa panen sawit Pak Haji Amtu di Jawa dulu. Sekarang berceramah dia, bisa begitu? Sudahlah itu Bapak Ibu. Maunya ayah dan umat sekarang untuk memperbaiki diri. Ingat hadis Nabi yang dinilainya adalah khawatimuhu, akhir dari kehidupan apa yang kau lakukan. Lebih bagusnya kalau kata guru-guru kita, kalau disuruh pun Bapak Ibu pilih, pasti Bapak Ibu cerdas pilihnya kan. Lebih bagusnya
mantan preman jadi ustadz, ya kan indah, daripada mantan ustadz jadi preman. Kami ngeri-ngeri juga sekarang di ustadz ini loh Bapak Ibu. Apakah mentang-mentang Ustadz Rangkuti diundang orang ceramah kemudian juga sudah banyak jamaahnya akan husnul khotimah? Belum tentu Pak. Apakah kira-kira kalau dijaga sholat berjamaah ini barang tentu akhir kehidupan yang baik nanti? Banyak yang lebih berilmu, lebih alim, lebih soleh dari kita Bapak Ibu. Ada juga kadang akhir hidupnya yang terpeleset menjadi su'ul khotimah. Apa maknanya? Coba Bapak Ibu belajar hari ini. Bersihkan hati kita ini dari sifat kasar kepada orang lain. Coba Pak, kaitkan dengan tauhid karena ini iman kata Nabi. Apa Bapak Ibu masalah kita dengan orang lain kalau kaitan dengan masalah dunia yang membuat kita iri kepada mereka? Apa masalah? Gak suka Bapak Ibu lebih kaya orang dari Bapak Ibu. Apa masalah Bapak Ibu? Gak suka Bapak Ibu menengok orang lebih pintar dari Bapak Ibu. Apa masalahnya Bapak Ibu? Gak suka kita menengok orang lebih soleh, lebih solehah dari kita. Apa masalah Bapak Ibu? Gak suka kita lebih tinggi jabatan orang ketimbang kita. Apa masalah Bapak Ibu? Hakikatnya kalau pakai iman Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang tak suka menengok saudaranya itu lebih dari dia, sebenarnya akidahnya rusak karena dia sedang memprotes Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati Bapak Ibu. Saya tidak pernah iri hati menengok Pak Haji orang tua kita ini. Hartanya melimpah, masjid dia bangunkan, kemudian Bapak Ibu banyak orang bisa dia buat lowongan pekerjaan. Saya hanya seorang ustadz, mobil pun kredit, rumah tak ada. Apa urusan saya dengan beliau kalau masalah dunia ini saya iri hati? Apa masalahnya? Tapi sudah dibaca dalam sila-sila tadi ketika kita zikir kan? Saya kencangkan tadi sila-sila itu supaya paham kita Bapak Ibu. Apa yang disebut tadi? Inna dina indallahil Islam. Apa Bapak Ibu? Sekarang memang jarang sila-sila itu dibuat dia tidak. Jarang saya dengar dibuat. Orang sekarang potong kompas terus itu. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. La hadaya rabbana subhanallah. Tadi saya lanjutkan. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qista. La ilaha illa huwal azizul hakim. Kalau ayat pada Nabi memang dibuatnya juga seumuran ayat pun seumuran saya ngaji itu masih dibaca sila-sila namanya Bapak Ibu. Ya kan Bapak Ibu? Sekarang hilang dia. Baru habis indan apa ini syahidallah, apa sambungnya Bapak Ibu? Indan dia kan? Inna dina indallahil Islam. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Ini dia. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Suka-suka Allah, siapa yang mau dia muliakan, dia muliakan. Suka-suka Allah, wa tuzillu man tasha, siapa yang mau dia hinakan, dia hinakan. Begitu loh Bapak Ibu. Ngapain saya cemburu menengok Pak Haji? Karena yang mengurus kita ini adalah Allah Bapak Ibu. Kenapa harus saya cemburu dengan ustadz lain? Karena dia lebih pintar dari saya. Yang mencurahkan ilmu itu ke kita bukanlah kita, bukan guru, tapi Allah. Maka orang yang musuh hati, yang selalu mencari kesalahan orang, hakikatnya imannya rusak. Saya banyak menjumpai orang sekolah rakyat pun zaman nenek-nenek kakek saya ini nggak tamat dia. Tapi saya menjumpai hati yang bersih di sana. Dari cakapnya pun tahu kita loh Bapak Ibu. Tidak menjamin loh ustaz bersih hatinya loh Bapak Ibu.
dan menjamin status pendidikan karena dia S2, karena dia doktor, profesor, lalu hatinya bersih baik. Itu hanya wasilah saja. Banyak orang-orang yang buta huruf. Nenek saya dulu tidak pandai baca tulis Bapak Ibu, tapi saya banyak dapat ilmu dari dia karena kebeningan kebersihan hati mereka. Kakek nenek kita dulu tidak banyak kali cengkunek, bahasa orang sekarang. Tahu cengkunek Bapak Ibu? Apa cengkunek itu? Bebelit-belit. Tidak banyak zaman dulu Bapak Ibu, basa-basi lah kalau sekarang. Dia langsung saja, suka, nggak suka, ya udah. Itu dia Bapak Ibu. Makanya zaman dulu, kalau nggak bisa diterapkan sekarang, apa kegiatan orang zaman dulu Bapak Ibu? Di kedai kopi karena nggak ada listrik, nggak ada TV, paling lama jam 9 malam. Orang sudah sepi, masuk rumah. Kenapa nggak bisa bertahan di luar Pak Ustaz? Orang fokus bekerja. Besok pagi menakik getah, habis menakik getah turun ke sawah nanam padi. Apa tambahannya? Buat kolam ikan. Lelah seharian, pulang ke rumah istirahat, besok pulang lagi. Makanya orang tak banyak cengkunek. Kalau sekarang Bapak Ibu jam 2 pun banyak orang samping rumah usaha Rangkuti, azan subuh belum keluar lagi. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi permasalahannya di mana ini Pak Rangkuti sekarang? Bukan kita sedang mengingatkan siapa-siapa, kita sedang mengingatkan diri kita. Apa ilmunya? Wahai diriku, kalau benar kau orang beriman, maka jangan pernah kau iri hati tak suka menengok orang lain mendapat kenikmatan dunia sekalipun. Jangan pernah kau merasa tidak enak hati, enak-enakan saja. Itulah GSSB yang berhasil. Ini udah lama GSSB kadang-kadang asal bapak tuh masuk sebelah situ, ditengoknya bapak tuh duduk sebelah sini, nggak mau dia duduk sebelah situ. Apa masalahnya? Bermusuhan. Apa masalah kalian? Oh, panjang ceritanya bos, nggak bisa diceritakan sih. Masalah harta warisan, masalah kadang-kadang rumah tangga, masalah ini, banyak masalah bosan. Jadi intinya cuma aku sampai mati tak akan puting nanti bosan. Mati pun tak ikut aku wirid nanti tengok. Kenapa kita begitu Bapak Ibu? Wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Biyadikal khair, hanya di tangan Allah itu kekuasaan, itu khair yang baik-baik, terserah dia. Innaka ala kulli syai'in qadir, suka-suka hati Allah, mana yang dia kehendaki Bapak Ibu. Wahai Pak, ini rezeki. Nah, Pak Rangkuti, begini kehidupan. Nah, wahai Bapak, ini rezeki. Nah, wahai Bapak, ini nasib takdir. Nah, selesai masalah Bapak. Jadi, yang pertama, ujian bagi orang beriman dalam hidup ini bukanlah kematian, bukan ditimpa angin longsor di bawah arus air, bukan itu. Yang berat bagi manusia mengeluarkan sifat iri hati, kedengkian dari hati masing-masing. Jadi Bapak Ibu gimana kalau kita didengki orang bosan, sabar aja kita. Kalau Bapak Ibu sabar, panen pahala. Kalau melawan Bapak Ibu, sama bongannya. Kan begitu sekarang Pak. Sama juga rupanya, nggak bisa, maka kadang dilawan. Pak, Ibu, saya ajarkan doa yang diajarkan Nabi. Saya baca tadi ketika berdoa habis sholat subuh. Mudah-mudahan hafal ayat dan omak. Terutama omak-omak pasti hafal doa ini. Karena kalian yasinan. Di yasin itu di takdim ada doa ini, itu hadis Nabi. Allahumma ya man nuruhu fi sirrihi wa sirruhu fi khalqihi, ihfazni min a'yunin nazirin wa qulubil hasidin wal baghin kama hafizta ruhan bil jasad innaka ala kulli syai'in qadir. Hafal komai. Sampai hafal itu. Ayah hafal itu doanya. Ikuti saya pelan-pelan, tidak usah segan, kita belajar sama-sama.
1, 2, 3 ya. Allahumma ya man nuruhu fi sirrihi wa sirruhu fi khalqihi ihfazni min a'yunin nazirin wa qulubil hasidin wal bakin kama hafizta ruham bil jasad innaka ala kulli syai'in qadir. Tidak usah saya catat ayat koma, saya kasih PR. Nanti pulang ke rumah tengok Yasin cetakan lama, buka tahfidz, cari yang saya baca ini. Nanti ketemu itu di doa penutup surah Yasin. Ustaz kasih tahulah apa gunanya doa itu. Doa itu kalau diterjemahkan Bapak Ibu, wa qulubil hasidin wal baghin. Dari dulu orang dengki itu sudah ada Bapak Ibu. Tolong ya Allah, orang yang memandangku, orang yang melihatku, pelihara aku dari kedengkian orang. Karena kalau dia dengki sama aku, nanti aku diguna-gunanya, nanti aku stroke, nanti aku ini kena penyakit, takut aku kena guna-guna. Baca doa ini, karena orang kampung kadang begitu. Maaf loh Bapak Ibu, mungkin di lubuk kita ini tidak ada lagi yang begitu ya. Tapi kalau di Sumatera Utara, di kampung kami sama Dinda Firdausni, sampai sekarang Pak, itu bukan barang langka itu. Asal menonjol Bapak sikit, hati-hati Bapak. Bisa Bapak Ibu sekolahkan anak Bapak itu sampai sarjana, anaknya tak ada yang sarjana, nah itu hati-hati Bapak. Kalau besok Bapak nggak bisa bangkit dari tempat tidur lagi. Kok bisa kayak gitu Pak Ustaz? Namanya tanam-tanaman. Apa tanam-tanamannya? Ibarat ini rumah kita, ini pintu masuk, dulu rumah orang, rumah panggung. Di bawah tangga itu pas mau masuk, ditanamnya di situ jarum, dibalutnya dengan kain kapan. Di mantra-mantra pakai buku, dilemparnya di atap rumah itu. Sakit semua satu rumah itu Bapak Ibu. Yakin Pak Ustaz dengan sihir-sihir itu? Yakin, karena memang dari dulu sihir itu ada sejak Nabi Musa alaihissalam. Apakah Nabi Muhammad juga kena sihir? Ya, termasuk itulah turun ayat tentang Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dari keburukan orang si pendengki apabila dia melakukan aksi kedengkiannya. Orang penyihir itu dari dulu ada. Jadi apa tangkalnya, apa obatnya? Allahumma, minta tolong sama Allah. Allahumma ya man nuruhu bi sirrihi wa sirruhu bi khalqi ihfasni, pelihara aku ya Allah, min a'yunin nazirin, dari pandangan orang-orang yang tak menyukai, wa qulubil hasidin, hatinya itu penuh dengan kedengkian sama aku. Tidak ada urusanku dengan dia, tidak pernah aku ganggu dia, tidak pernah aku hutang duitnya, tapi tidak pernah dia suka menengok aku. Lama-lama naik juga darahku nanti ya Allah. Tolong aku ya Allah. Tolong aku. Itu Pak. Saya sekarang Bapak Ibu, omaku masih hidup di kampung. Ayah sudah meninggal almarhum 2012. Apa kata orang Pak? Sering ku sampaikan di gerakan subuh supaya jadi hikmah bagi kita. 5 kali bersaudara, saya anak nomor 2. Apakah orang senang menengok ibu saya sekarang di kampung? Tidak. Kenapa orang tak senang Pak Ustaz? Apakah banyak hutang orang tua Ustaz di kampung? Tidak, rasanya. Apakah gara-gara Pak Ustaz, ibu Ustaz itu sering menggosip tetangga segala macam, orang membenci dia? Tidak juga. Biarpun omak kami tak tamat sekolah, tapi alhamdulillah beliau itu taat dalam ibadah. Apa kerjaan omak kami di kampung Bapak Ibu? Satu-satunya perempuan di kampung itu yang rutinitas kerjanya adalah menagih getah. Perempuan, ibu saya menagih getah. Masih ada juga di sini menagih getah. Perempuan Bapak. Ada juga di sini. Alhamdulillah, senasiblah dengan omak saya.
Apa kata orang kampung? Percuma anak-anaknya 5 besar-besar, udah doktor, udah sarjana, sudah ustaz, udah bekerja, satu pun tak ada yang bisa diandalkannya. Bayangkan tuh. Kalau aku bawakan emosiku, gak usah puisi ke SSB ini, putar mobil balik kampung, maunya awak langsung koyakkan mulut orang yang ngomong begitu loh. Apa sebab? Tidak pernah omakku minjam duit yang ngomong orang seperti itu. Tidak pernah pula omak itu mengganggu mereka. Omak tahunya habis sholat subuh baca Quran, zikir, masih gelap. Apa kata dia waktu kan masih kecil-kecil? Nanti kau masak nasi pakai kayu bakar loh Bapak Ibu. Mama mau berangkat. Apa sebab? Ayah kami tak ada lagi. Memang ayah saya pegawai, tapi guru zaman dulu berapa pensiunannya Bapak Ibu? Gak cukup. Kami 5 sekolah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Pagi-pagi buta berangkat mama. Nanti 5 kami sekarang sudah sarjana, bahkan ada yang doktor lagi Bapak Ibu. Apa yang terjadi hari ini? Tidak pernah di kampung itu orang menyukai omak kami. Apa kata orang tadi? Percuma punya anak sarjana, omaknya tetap menakik getah. Pulanglah saya tanya, mana orang yang ngomong begitu itu? Udahlah. Karena yang telepon saya adik saya di kampung satu. Ini bukan saya mengada-ada loh Bapak Ibu. Begitu jahatnya manusia ini. Apakah itu orang jauh? Bukan, familimu sendiri. Jangan Bapak Ibu 5 anakmu 5 ini tak ada iri hati ke abangnya ke adiknya. Jangan salah Bapak Ibu. Maka salah ayah oma saja memperlakukan anakmu sehingga anak nomor 1 ngomong, mama sayang sama adikmu. Pernah Bu? Yang gak ada iri hatinya di dunia ini kepada orang siapa Bapak Ibu? Orang tua ke anak. Ibu bapak mati-matian bekerja, tiba-tiba anak bapak ibu diterima P3K. Setelah lulus P3K mau pelantikan, marah bapak ibu, nyesal aku nyekolahkan kau. Jadi P3K kau rupanya lebih tinggi jabatan ketimbang ayah. Ada begitu Pak? Tidak ada orang tua iri hati ke anaknya. Tapi kalau saudara kandung, jiran tetangga, bersaudara, sanak famili, hati-hati. Bahkan orang yang paling tinggi iri hati menengok engkau adalah orang-orang terdekatmu. Jadi Bapak Ibu, jangan kau pikir mentang-mentang kau berhasil, bisa kau sekolah, dapat sarjana, semua adik-adikmu suka menengok engkau. Manusia ini inginnya harus dia terus di atas, tidak boleh di bawah. Makanya banyak orang saudara kandung pun kalau jauh jarak antara kehidupan ekonomi, tengoklah Pak, berpisah itu karena hubungannya dunia. Gak level bahasa anak orang sekarang. Tengok Pak. Begitu kutanya Oma, mana orang yang ngomong seperti itu? Padahal kami anak-anakmu loh Ma, sudah berbusa mulut ini ngomong, Ma, jangan lagi kau menderes, jangan lagi kau menagih kita. Mama ini sudah lelah letih menyekolahkan kami sampai sekarang kami sudah sarjana. Alhamdulillah, biarpun duit tak banyak, tapi mama gak usah kerja. Kami sum-suman berlima. Mama gak usah kerja. Apa kata mama kamu? Kalau dari dulu ku dengarkan cakap orang kampung ini, mungkin sudah lama aku disetruk kata mama. Kalau ku dengarkan cakap orang kampung ini, aku sudah lama setruk, kalian pun tak akan jadi sekolah. Tebalkan aja lah telinga. Apa yang paling menyakitkan hatimu? Bukannya kau belum ustaz taunya hukum tentang itu, kata dia saja. Masa kau juga yang kusekolahkan ke pesantren tahu hukum? Orang mendengki kita malah kita dapat pahala dari dia. Kau koyak pulang mulutnya. Apa urusannya kata mama? Dia raja sampai dia capek. Gak apa-apa itu kata mama. Bayangkan, S2 dikasih guru orang yang tak tamat SMA. Omakku sendiri jauh lebih bersih hatinya ketimbang saya. Itu Bapak Ibu. Apa kata mama?
Dari dulu manusia udah begitu. Tutup aja dari kamu. Balik kau ke Rohul, kerja kau baik-baik, ceramah kau di situ, kau suka dengarkan cara orang. Terdiam saya pas ngomong begitu. Apa kata orang? Tidak ada anakku yang mau bantu kau rupanya. Mama senyum aja. Gitu. Padahal inilah ayah dan omak sekaligus menjadi ilmu. Mestinya kita orang tua ini, kalau ada anak-anak yang sudah berhasil nampak, gak usah lagi kita bekerja, angkat derajat anak-anakmu. Gimana caranya Pak Ustaz? Sebenarnya kan kalau omak kami itu kan sudah enak sebenarnya. Tidak usah kerja, tinggal ibadah, mana kajian ikut. Tapi apa kata omak pemungkas pembicaraan itu? Aku, kalau diam aja di rumah ini kalian buat, sepekan di Rohul, sepekan di Medan, sepekan di Padang Lawas, capek badanku, makan minum aja banyak penyakit. Saya dari dulu badan saya ini sudah bekerja. Jadi kalau saya nggak kalian izinkan bekerja, durhaka kalian. Kata dia pula sama saya, bekerja omak kami bukan lagi cari duit, bekerjanya supaya ada olahraga dia. Tapi orang yang busuk hati selalu menilai, rupanya nggak ada cocoknya manusia ini di depan mata manusia. Itulah yang kami alami hari ini. Ayah omak pun ada yang mengalami ini. Ya Mak ya. Dan pernah kau ganggu dia, benci dia sama. Berhasil kau sekolahkan anakmu, tidak suka dia sama. Berhasil kau dulu bekerja, kau kumpulkan, kau bangun rumah, gak ada angin, tak ada hujan, tidak suka dia sama. Jadi apapun kita hari ini, asal bertemu dengan orang busuk hati, memang gak ada bagusnya kita di Bapak Ibu. Apa ilmunya? Orang beriman pasti bersih hatinya. Itu. Orang putih tidak ada iri hati sama orang. Ngapain aku iri hati ke Bapak Ibu? Bagaimana cara Ustaz untuk mengobati itu? Selain sering membaca doa ini yang Tuhan sampaikan tadi dalam hadis Nabi, saya Bapak Ibu hanya satu prinsip dalam hidup. Apa itu? Ya Allah, terima kasih atas semua pemberian ini. Rasa-rasanya yang ada ini pun belum bisa aku syukuri. Enggak sempat aku menengok kebahagiaan keberhasilan orang lain. Ketika nanti aku nampak keberhasilan orang, cukup saya apresiasi, mantap, lanjutkan, kasih dia semangat. Adapun nanti ketika kita kadang bermasalah, tidak tuntas apa yang kita inginkan, cukup tua, kata Nabi. Aqjabil li'amril mu'min, menakjubkan perkara orang beriman. Pegang ini sampai meninggal Bapak Ibu. Ini juga yang saya pegang dalam hidup saya, karena ini hadis Nabi. Cuman dua saja. Apa itu? Kalau kau dapat yang kau inginkan, sebuah kenikmatan, syakar, alhamdulillah. Kalau belum kau dapatkan sesuai yang kau rencanakan, cukup kau sabar, selesai masalah. Begitu Bapak Ibu. Jadi jangan dirubah-rubah hukum itu lagi ya. Makin sering awak GSSB, keberhasilan GSSB itu tidak ada menyimpan di sini busuk hati sampai berkata yang gak ikut GSSB itu nampaknya neraka jahanam besok. Awaklah yang busuk hati itu. Jangan pernah begitu Pak. Bersihkan dia. Jangan-jangan yang belum ikut ada saja Bapak Ibu keadaan alam melintang yang gak tahu kita sampai hari ini. Jangan pernah memutuskan satu perkara yang Bapak Ibu belum tahu sebenarnya akar pokok permasalahannya. Makanya rancau dunia ini sekarang. Di Jakarta yang orang rapat, tapi diputuskannya di kedai kopi. Cemana itu Bapak Ibu? Di Jakarta saja belum final masalah di Bapak Ibu. Di kedai kopi udah ketok palu dia duluan. Ini dia itu katanya. Hati-hati Bapak Ibu. Ngeri hidup ini sekarang. Makanya jangan-jangan pindah ini, ya begitu. Yang gak sesuai prosedur pun, yang gak sesuai bidangnya pun, bicara dia dengan itu, maka itulah yang membuat kita linglung dalam kehidupan di sekarang. Ayolah Bapak Ibu, pelan-pelan ya, minta tolong sama Allah. Allahumma ya man sirruhu fi sirrihi wa sirruhu fi qalbi. Ihfasni min ahyunin nadhirin wa qulubil hasidin wal baghin kama hafiztahu hafil jasad innaka ala kulli syai'in qadir. Jam 6:30 Bapak Ibu, anak 3. Saya tutup satu hadis lagi supaya ada Bapak Ibu tahu.
Apa ujian terberat dalam hidup orang beriman? Wa munafikin yaqulu. Orang-orang beriman akan selalu ketemu dengan orang-orang munafik yang bodoh, yang selalu memusuhinya. Waspada. Yang baik, yang manis bercakap di depan itu belum tentu sama dia di belakang. Itu dia, Mak. Jangan terbuai dengan ucapan yang elok, yang manis, karena bahasa bisa diolah. Membuat orang yakin dengan bahasa yang luar biasa, bisa dilatih Bapak Ibu, namanya public speaking. Ustaz-ustaz itu kalau makin mantap ceramahnya, dibuat pelatihan, bawa pekan baru, taruh di hotel sepekan, Pak. Bapak Ibu pun bisa. Bagaimana kira-kira supaya menarik ceramah kita kalau di public speaking? Dibuat nanti. Pertama, alhamdulillah. Kedua, sholawat, penghormatan. Kemudian buat jamaah dulu menyukai, baru masuk ke materinya. Public speaking, Pak. Tapi yang tidak ada dalam pendidikan tentang masalah ini adalah mengurai sifat kemunafikan dalam kehidupan ini. Ini yang bermasalah, Pak. Bermuka dua boleh, lain di depan, lain di belakang boleh. Bahasa orang Melayu lebih keras pula saya dengar sedikit, lain di mulut, lain di hati. Bingung awak sekarang Bapak Ibu, entah mana lawan mana kawan, betul dah? Bingung kita sekarang mana yang sebenarnya kawan, mana sebenarnya lawan. Awak tak pernah mencari kau lawan ini. Kawan awak banyak, tapi tiba-tiba entah apa-apa yang terjadi. Balik lagi. Apakah ceramah ini ke orang lain? Bukan. Kalau kau ketemu dengan mereka, cukup engkau menghindar, usahakan jangan jadikan ini kawan akrab. Siapa kata Nabi? Ayatul munafiqu salas. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Kalau ketemu kau berkawan dengan yang 3 ini, bukan kau putus silaturahim, tapi kau jaga jarak, cari kawan lain. Iza haddasa kadzaba. Kalau dia bercakap, selalu dalam cakapnya ada kadzaba, dusta. Jangan Bapak Ibu berkawan dengan orang yang suka berbohong. Hati-hati Bapak Ibu, karena penyakit ini menjangkit. Bahasa orang kampung kita, kalau awak suka berkawan dengan orang pencuri, paling tidak awak disebut orang kawan pencuri. Kalau awak pun dah baik-baik kali, tapi kalau berkawan dengan orang elok, orang baik, minimal orang menyebut awak itu kawan orang baik. Begitu loh Bapak Ibu. Dari bahasanya, berkawan dengan orang pandai besi, tentu awak juga ikut kena percikan api. Berkawan dengan orang yang memegang minyak kasturi, minimal awak terpercik juga wanginya. Apa maknanya, Pak? Kalau kau berkawan dengan orang yang ketika bercakap, dalam cakapnya itu ada saja bohongnya, mulai sekarang Bapak Ibu pelan-pelan janganlah jarak. Ini berbahaya. Maaf Bapak Ibu ya. Kenapa Pak Rangkuti ini kalau kadang kumpul, kadang jumpa dengan kawan, kok Ustadz lebih banyak pilih diam ketimbang bercakap? Ada masanya kita harus bercakap, ada masanya harus jadi pendengar. Saya 5 menit pertama, udah tahu saya Bapak Ibu dalam psikolog itu, diajarkan dalam agama kita, menilai seseorang itu bercakap 5 menit pertama, kita sudah tahu ini karakter orang ini seperti apa. Begitu loh Bapak Ibu. Ada orang tuh lancar aja ngomong, semua mau diomonginya. Awak cuma pendengar aja. Ya, iya. Oh, begitu lagi bos. Bapak Ibu. Asal dia mulai satu kebohongan, maka dia akan berangkat lagi ke kebohongan berikutnya. Ditambahnya. Pak, sekali lagi, kalau kau bertemu dengan orang seperti ini, jaga jaraknya. Yang terpenting, gimana caramu menjaga jarakmu dengan sifat ini, itu jauh lebih penting Bapak Ibu. Apa maknanya? Awak menilai orang munafik bisa. Apakah awak sudah bersih dari sifat munafik? Itu yang bertanda tanya. Hati-hati Pak. Iza haddasa kadzaba wa iza wa'ada akhlafa. Hati-hati. Orang munafik cirinya kedua, wa'ada akhlafa. Suka kali berjanji tapi dengan remeh temeh, sepele dia dengan janji.
mudah saja dia batalkan Bapak Ibu. Hati-hati Pak. Habis PSSB nanti sama Pak Rangkuti kemana lah kira kita ya? Ini ceritanya Bapak janjian dengan si Bapak ini. Mancing kita, mancing ke arah tujuh yang dalam. Oke? Jam berapa berangkat? Jam 8. Habis PSSB, kemudian selesai nanti acara segala macam. Mungkin ada sarapan dan segala macam, nggak tahu kita. Habis itu intinya habis sholat. Itu jam 8 telepon Bapak ini. Aku udah tunggu di simpang Tukiang ini. Di mana kau sekarang? Maaf ya. Rupanya ada tugas tadi agak sibuk nih. Gak jadi ya, mati. Orang yang sepele dengan janji, bukan ustadz yang ngomong, nabi yang ngomong, jangan kalian dekat-dekati. Itu ujian terberat itu bagi orang beriman. Nanti lama-lama kau ikut jadi munafik. Jadi punya kawan itu gimana? Coba kaitkan Bapak Ibu ya. Orang yang sholat berjamaahnya tentu di awal waktu. Tengok Pak, hajat-hajatnya dalam hadis itu kan gampang dikasih Allah. Orang-orang yang selalu menunda-nunda waktu sholatnya, ini kan munafik di sebenarnya Bapak Ibu. Kalau baca dalam Quran, sudahlah dia ketika iza qamu ila sholati qamu kusala, sholatnya malas-malasan. Terjemah satunya, malas itu tunda-tunda dulu. Nantilah. Munafik itu. Kalau dia suka menunda-nunda kewajiban dia dengan Allah, bagaimana dia dengan hubungan manusia? Maka erat kaitannya. Orang yang sholatnya tepat awal waktu lagi berjamaah di masjid, peluang dia keluar dari sifat munafik. Salah satunya cakap bohong, salah satunya lagi membatal-batalkan janji. Saya jauh lebih percaya Bapak Ibu kepada orang yang aktif sholat Bapak Ibu. Bukan jauh-jauh Bapak Ibu, sekeliling kita pun gitu. Tengok Pak, status orang kalau aktif ibadah sholatnya awal waktu, biasanya dia sangat-sangat menghargai janji. Saya tambah Bapak Ibu, hati-hati ya. Kalau Bapak Ibu mau berkelim di kalimat insya Allah, bisa rusak akidah. Hati-hati. Ini sering dilakukan orang. Udah tahu dia nanti jam 8 dia bakalan ada urusan mungkin kerokan 4 Tiba-tiba Bapak ini jumpa di SSB, dia ajak, Bang, nanti jam 8 pilih kita mancingnya. Insya Allah. Padahal dia tahunya nanti jam 8 dia akan berangkat kerokan 4. Tapi meyakinkan kawan ini, menyenangkan hati kawan ini karena sungkan dijawabnya insya Allah. Berdosa apa enggak Bapak Ibu? Apa arti insya Allah itu? Jika Allah menghendaki, mengizinkan, begitu bahasa kita. Jadi Allah yang menentukan jadi tidaknya rencana, tapi manusia Allah titipkan kudrat irodat bisa menentukan rencana. Apa maknanya? Kalau Bapak Ibu di tanggal itu, di jam itu, hari itu sudah ada agenda kegiatan, sekalipun ada ngundang pesta, ngundang ceramah, maka sampaikan, mohon maaf, saya sudah ada kegiatan lain. Jelas barang itu Bapak Ibu. Ini udah capek-capek orang antar undangan ke rumah dia. Begitu ditengok, jam 8 pagi acara menantu segala macam. Apa kata dia yang antar undangan ini? Cuma apa? Bisa besok hadir. Insya Allah. Dia gadaikan kalimat Allah, padahal dia sudah tahu tak bakalan hadir ke acara yang dimaksud. Berdosa. Ini orang munafik. Sikit-sikitnya hukum itu Bapak Ibu, hati-hati. Kalau sudah ada rencana mungkin jangan terima. Ustaz begitu juga ya. Saya pun belajar begitu Bapak Ibu. Fitnah kami sekarang jadi ustaz ini pun luar biasa. Kalau Bapak Ibu saya curhatkan, sedih juga Bapak Ibu dengarnya kan. Kadang tadi di situ dibilangnya kurang besar honornya. Padahal kita sudah ada agenda lain. Ada kadang pengurus tinggi, mestinya ustaz di tempat kami. Bapak nelpon 1 hari sebelum, orang nelpon sebulan sebelum. Tolonglah Pak Ustaz, udah lama kita berkawan. Bukan masalah kawannya, yang di sana itu manusia. Bapak juga manusia. Gitu kan Pak Rangkuti ini, nggak bisa ditoleransi. Kirim aja Ustaz pengganti ke sana, Ustaz ke kami. Oh, nggak bisa. Ngeri hidup nih Pak. Ke Ustaz pun bisa kena.
Ayo Bapak Ibu belajar kita sama-sama ya. Saya sedang menata diri saya. Jangan sampai masuk kepada orang munafik. Terakhir, idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Wa idza tumina khana, kalau dia dikasih amanah khana, khianat. Ya Allah. Aku sedih menengok Aceh Tamiang, sedih menengok Sumatera Barat, sedih menengok Tapanuli Tengah, Sibolga, Batang Toru, Sumatera Utara. Apa kesedihannya Bapak Ibu? Dibuat orang tulisan di atas di YouTube itu. Kenapalah bencana ini tak datangnya ketika masa-masa pencalekan? Ada Bapak Ibu baca? Kalau seandainya bencana itu datang masa-masa pencalekan, insya Allah semua calon-calon akan turun itu Bapak Ibu. Turun satu katanya. Tapi setelah selesai sekarang Pak, bupatinya pun ada yang memilih mundur. Bayangkan Bapak Ibu. Ada sebahagian lagi nggak pernah nampak, nggak pernah nongol. Marah mereka yang turun ke lapangan ini. Mereka yang berjibaku di lapangan, kawan cuma berteori saja. Ini nampaknya cocoknya orang korban bencana ini akan dikirimkan alat-alat olahraga. Bayangkan Bapak Ibu kalau update internet, ngeri-ngeri hidup di sekarang. Orang lagi banjir, orang lagi susah makan minum air bersih, butuh dikirimkan untuk alat olahraga. Mau ngapain Bapak Ibu? Orang kena banjir itu nggak kurang olahraga, itu menurut saya loh Bapak Ibu. Memang kacau dunia itu Bapak Ibu. Nah, di mana mereka sekarang? Kok nggak muncul ke permukaan? Begitu butuhnya uluran tangan, rupanya orang-orang yang terketuk hatinya juga yang langsung mau berjibaku, relawan-relawan kita. Kita dukung, kita support loh Bapak Ibu. Hari ini ketua kita berangkat ke sana. Ustaz Rangkuti kapan? Kami sudah kirimkan donasi 3 truk ke sana lagi Bapak Ibu. Pakaian pun sudah dikirim, barang-barang sudah di Kawo Ujung Batu 50 juta lebih kita kirimkan duit ke Bapak Ibu. Tapi apakah sudah bisa? Belum. Saya masih tetap buka lagi donasi. Terkumpul lagi nanti, berangkat saya lagi Bapak Ibu. Apa maknanya? Tidak mau pencitraan apapun kecuali ingin mengamalkan hadis Nabi. Apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang di antara kamu sehingga engkau menyayangi saudaramu sebagaimana kau menyayangi dirimu sendiri. Menengok anak itu di sana Bapak Ibu, comeng-comeng dia kena lumpur, teringatlah aku macam anak yang sholawatan. Bagaimana kalau si Jukti kayak gitu ya Allah? Dalam hatiku menetes air mata. Kumpulkan duit-duit kita sibuk. Nanti kalau sudah cukup beli beras, beli Indomie, berangkat kita ke Batang Toru, ke Sibolga. Itu gunanya mobil ini dikasih Allah. Nanti luang waktu berangkat kita. Apa maknanya? Allah akan menengok keseriusan yang hidup hari ini, ikut andilmu seperti apa Bapak. Enak di sana, jangan pakai lagi bahasa. Ngapain barang bukti di Sibolga? Udah jelas-jelas di situ lain akidahnya dengan kita. Ini bukan masalah akidah, masalah ini Bapak Ibu. Masalah habalun minan nas. Jangan-jangan kalau kita berangkat ke sana ke Sibolga, asbab bantuan kita, Allah curahkan hidayah ke hati mereka, masuk Islam mereka satu kampung itu Bapak Ibu. Kesempatan emas bagi kita. Begitu Pak. Ini lain pula saya dengar di luar. Tidak usah apa itu bantu-bantu itu. Saudara kita Batang Toru orang Islam semua bantu itu semua. Jangan Pak. Ini bukan masalah akidah lagi cerita ini Pak, karena dia juga makhluk Allah. Begitu Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah hadisnya supaya bisa kita menata hati. Tambahnya Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Allahumma ya Allah, tahhir qulubana, sucikan hati kami ya Allah, minan nifaq, dari sifat munafik. Minta Bapak Ibu sama Allah. Makanya selalu sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Seorang ustaz pun yang paham hukum, dia tidak ada daya kekuatan upaya kecuali dia hanya berharap permohonan pertolongan Allah.
Bukanlah yang menyampaikan lebih baik dari yang mendengar, tapi karena ini tugas agama Bapak Ibu, harus saya sampaikan tujuannya bentuk kasih sayang supaya selamat kita dunia dan akhirat insya Allah. Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin, saya sadar ceramah ini cukup lama, tapi karena melihat Bapak Ibu masih serius mendengar, ini bagian dari majelis ilmu, tentu malaikat mendoakan kita semua. Ampun dosa, naik derajat, dan semoga pertemuan ini barokah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lahir batin, keterbatasan ilmu kebodohan saya, banyak salah yang saya sampaikan. Tolong ayah maafkan kami dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacakan sholawat badar. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa kita dan syafaatkan kita nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.